Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati segenap Dewan Guru SMP IT Iqra Nogosari, kemudian orang tua wali, perwakilan dari orang tua wali, Ibu Kusmiati dan Ibu Titin. Kemudian ada anak-anak yang saya Ustazah banggakan, perwakilan dari siswa SMP IT Iqra Nogosari. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk hadir di acara diskusi aset sekolah SMP IT Iqra Nogosari. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Tujuan dari mengadakan diskusi ini, kita akan memetakan apa sih aset-aset yang ada di sekolah ini yang bisa kita manfaatkan untuk keberlangsungan pembelajaran di SMP IT Iqra Nogosari. Sebelum kita ke memetakan, ini ada sebuah perkenalan dulu. Jadi ekosistem itu kan merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Kalau misalkan kita di dalam sebuah sekolah, ini juga sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dengan abiotik. Nah, kedua unsur ini kan saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Nah, faktor-faktor itu apa saja sih? Nah, kalau faktor biotik itu kan berarti yang hidup, ada apa saja di sekolah itu? Ada murid, kemudian kepala sekolah, kemudian ada guru, ada staf atau tenaga kependidikan, kemudian ada pengawas sekolah, kemudian orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, kemudian dinas terkait, dan ada pemerintah daerah juga. Kemudian faktor-faktor biotiknya itu apa saja? Nah, dalam keberhasilan proses pembelajaran itu, misal ada keuangan, pasti dalam sebuah sekolah itu kan tidak akan berjalan kalau tidak ada dananya. Kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian juga ada lingkungan alam, lingkungan di sekitar sekolah. Nah, kemudian pendekatan ini dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Dalam konteks modul ini, di modul 3.2 yang saya pelajari di grup penggerak, pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit. Berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah. Apakah dianggap sebagai aset atau kekurangan? Nah, ini ada dua pendekatan. Yang pertama yang berbasis kekurangan atau berbasis masalah akan memusatkan perhatian kita itu kepada apa sih yang kurang dari sekolah ini. Ketika kita mencari solusi, kurangnya itu ini, kurang ini, dan kurang itu. Ketika kita banyak mengeluh, banyaknya fasilitas yang tidak berfungsi dengan baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium, kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikirnya itu negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Kalau pendekatan berbasis aset, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kermer, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri.
Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukanali hal-hal positif yang ada dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi positif. Ya, maksudnya ketika kita misalnya pembelajaran, oh ternyata kita belum punya laboratorium nih, tapi jangan langsung nggak bisa praktek dan lain sebagainya. Padahal kita punya apa? Kita masih punya lingkungan yang ada di sekitar yang masih kita bisa gunakan untuk praktek dan lain sebagainya. Oke, Green dan Haynes 2016 itu memetakan ada 7 aset utama yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Yang pertama itu modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian modal fisik, modal lingkungan atau alam, yang terakhir adalah modal finansial. Nah, ini yang akan kita petakan apa saja sih yang kita punya di sekolah kita, di sekolah SMP ITI Iqra Wonogbasari ini, aset-aset apa saja yang dipunyai agar aset itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin agar pembelajaran nanti di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Ya, nanti bisa saling memberi masukan ya. Oh iya, modal manusia itu ada apa saja, kemudian modal sosial itu apa saja. Ini dari yang pertama modal manusia. Modal manusia sudah jelas nggih. Apa saja sih yang ada di sekolah kita? Guru, oke, murid, kemudian orang tua, oke, OB, staf ya, tenaga kependidikan, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada TU, yeah. Ada juga yang dari yayasan ya, karena kita di sekolah swasta. Kemudian modal sosial itu bisa juga di komunitas belajar. Ada apa saja sih komunitas belajarnya? MGMP, oke. Terus apa lagi? KKG. Oke. Ada JSIT, oke. Pokja. Oke, MKKS ya. Oke. POMG, iya. Kemudian ada nggak sih relasi kita dengan lembaga lain? Ada ke puskesmas, yeah. Kemudian ke Koramil, ke Polsek, MTAJ, yeah. TGSL. Oke. Kemudian di modal politik ini bukan di partai politik. Jadi politik itu bisa dengan kebijakan kepala sekolah atau bisa dengan pemerintah daerah yang ada di sekitar SMP ITI Iqra itu apa saja? Kecamatan, puskesmas. Tadi kan hubungan kerja. Nah, kalau ini lebih ke di sekitar kita itu ada pemerintah daerah apa. Kemudian yang bisa kita nanti ya bisa hubungannya dengan sosial juga sih, diajak kerjasama dan lain sebagainya. Begitu yang mungkin ketika nanti kita ada acara apa, kita bisa berkoordinasi dengan pihak terkait setempat gitu. Oke, kemudian modal agama dan budaya, ya karena kita agamanya homogen ya, Islam semua. Ya, kira-kira adakah modal agama ini yang agama dan budaya ini yang bisa kita
apa ya, kita ambil, misal di agama, adakah ada acara atau apa yang bisa kita gunakan atau bisa kita pakai untuk kegiatan pembelajaran anak-anak agar agama kita itu semakin kokoh gitu. Doa, berbicara, doa. Kegiatan keagamaan mungkin. Oh, Atau kegiatan budaya yang ada di sekitar sekolah kita, di sekitar Nogosari itu budayanya apa saja sih? Maulid Nabi, oke, bisa nggih acara peringatan. Senator, betul. Budaya Riau nih. Riau. Sapu itu. Ada apa? Budaya. Oke, budaya Reyak nggih yang Kesenian tradisional. iya, kesenian tradisional. Ayo. Kalau perlombaan itu masuk nggak? Lomba takbir, lomba hafalan, Bisa berarti masuknya di keagamaan nggih. Masih. Oke, modal agama yang bisa kita kita pakai untuk meningkatkan apa ya, agama anak-anak gitu loh. Oke, latihan anak kultum. Oke, PPI. Oke. Camping Quran ya, kita juga punya camping Quran ya. Mabit, oke, iya Mbak Wifkoh, mabit. Oke, kalau budaya ini ya, Reyak tadi ya. Sebelumnya kalau tari budaya itu juga kita bisa meng-up dari apa yang ada di SMP ITI Pro sendiri. Jadi SMP Pro sendiri kan punya ya kayak Saman itu kan juga budaya tapi diakulturasi dengan kekhasan daripada sekolah masing-masing begitu. Iya. Termasuk juga ketika ada kesenian yang lainnya pun juga bisa dimasukkan ke kekhasan kita. Lebih yang condong lebih ke Islaminya. Oke, terima kasih Ibu Titin atas masukannya. Ojo. Oke, itu modal agama dan budaya. Kemudian ya nih, modal fisik nih. Modal fisik itu lebih ke bangunan, kemudian infrastrukturnya ada apa saja. Nah, yang pertama pasti bangunan kelas ya, ruang kelas ya. Sampah. Suaranya gini. Buatan blok atau lu nih gitu. Ini malah ketahuan. Ada apa lagi kira-kira? Masjid. Fisik masjid, oke. Lapangan, perpustakaan, perpustakaan untuk belajar juga bisa ya, untuk meningkatkan literasi. Lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar, di luar lingkungan sekolah itu juga tidak apa-apa. Rombook masuk mana? Fisik bukan? Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Rombook berarti. Oke, pohon beringin yang ada di apa ya namanya itu? Manfaatkan lingkungan yang ada karena kita belajar kan tidak hanya di dalam ruangan gitu ya. Oke. Bisa kalau di
SMP ya Iya, S2 ini. bahan-bahan Susul. keluarga. Sekolah. Oke, berarti itu taman ya. Kalau masuk ini, nanti itu lebih ke lingkungan juga. SMP itu Eko. Bisa di. Siap. Mata-mata. Kita buat taman bosan inovasi ya. Gue. SMP itu Eko. Siap. Oke, terima kasih masuknya. Mas Api, jadi ada terus. Oke, kalau modal fisik tadi ada ruangan kelas untuk KBM, kemudian kantor, masjid, lapangan, perpustakaan, Toilet. toilet, oke, toilet, dapur, Nah, dapur. asrama ya. Nggih. Kalau infrastrukturnya tadi laptop, LCD. oke, LCD, sound, oke, alat peraga untuk ini nggih, KPM nggih. Oke, kemudian ini ke lingkungan atau alam. Lingkungan apa saja sih yang ada di sekitar SMP ini yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran sehingga KBM itu tidak hanya monoton di dalam kelas terus. Sawah. Sawah, oke. Yang sawah ya. Sawah terus sawah sih kalau. Oke, kebun ya. Kebun atau edupak SMP Ikro tadi. Yang indah. Karena belajar di bawah pohon itu kan memang kadang enak ya. Sejuk. Iya. Ada lagi di lingkungan halaman ya. Oh, yang sebelah ini, timur. Siap. Setelah masih nih, instalasi ini masih. Oke, nah ini yang terakhir ada modal finansial. Finansial itu berarti terkait dengan dana ya. Apa saja sih yang mendanai SMP itu biar berjalan dengan baik? Bos. Dana bos, nggih. Swadaya SPP nggih. Oke, kemudian infak. Nggih, ada SPP, kemudian kita juga punya ada dana ekstrakurikuler sendiri nggih. Kemudian ada dana POMG sendiri. Kemudian ada dana kegiatan nggih ya. Oke, setelah tadi kita petakan ya, ada modal manusia itu apa saja ya, ada guru, kemudian staf, siswa, komite, orang tua, yayasan, ya ada kepala sekolah, kemudian untuk modal sosial tadi, kita juga punya komunitas belajar ya, kemudian MGMP untuk peningkatan kompetensi guru, kemudian ada juga MKKS, kemudian ada media sosial kita juga ya. Media sosial kita itu apa saja sih?
IG. ada Instagram, oke, kemudian ada Facebook, TikTok, ada YouTube, Untuk nggih. Ada banyak ya website. yang bisa kita gunakan untuk pengenalan SMP yang lebih luas lagi. Kemudian juga ada relasi dengan lembaga lain, kemudian ada POMG, kemudian untuk modal politik tadi, kita dekat dengan pemerintah daerah juga, ada kecamatan, kemudian puskesmas, UPT Dikdas, oke, kemudian ada Koramil tadi, nggih. Kemudian yang keempat ada modal agama, kegiatan keagamaan yang bisa kita untuk kembangkan di pembelajaran, nggih. Ada apa saja tadi? Mabit, kemudian BPI, camping Quran, tahfidz, dan lomba-lomba keagamaan lainnya, nggih. Kemudian di kebudayaan tadi ada budaya reog, nggih, yang nggih. Kemudian ada tari ratuh jaro, nggih. Kemudian di modal fisik, bangunan tadi kita punya ruang kelas, kemudian ruang kantor, masjid, lapangan, perpustakaan, UKS, toilet, dapur, parkir juga, nggih. Oke, parkir juga, nggih, asrama. Kemudian ada, nggih, toilet sudah. Kemudian ada sarpranya apa saja? Alat peraga IPA, nggih, KBM, IPA, kemudian ada PJOK juga, kemudian ada LCD dan alat pembelajaran yang lainnya. Oke, kemudian di modal lingkungan tadi kita punya lingkungan sawah, nggih, yang bisa kita jadikan untuk pembelajaran juga bisa. Oke, kemudian ada pohon beringin, nggih, yang besar itu, kebun, kemudian ada taman, ada halaman. Untuk modal finansial tadi kita punya BOS, SPP, dana ekstra, kemudian dana POMG dan dana kegiatan anak. Ya, semoga yang sudah kita petakan ini nanti dapat kita manfaatkan secara maksimal agar ketika kita punya masalah itu yang kita pikirkan dulu itu adalah kekuatan aset apa yang kita punya, ya, daripada agar ketika pemanfaatannya itu lebih maksimal lagi. Itu saja acara kita pada siang hari ini, nggih. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya, nggih. Tidak ada ulangan, nggih. Terima kasih untuk atas kehadirannya, nggih. Semoga aset yang kita punya ini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin, nggih. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Atau ada yang mau kita bahas dulu? Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.